Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada pelayanan ibadah online GKJ Wonosari Gunung Kidul. Pada ibadah ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan melakukan adaptasi kebiasaan baru. Saat ini kita akan mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo MAPS, Bapak Pendeta Dwi Mukti Putro Hutomo SSI, dan Ibu Pendeta Danadea Kumala SSI. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan, sumber segala berkat, sehingga saudara merasakan anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar Kau Allahku. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kita agungkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 222B, bait pertama dan kedua. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud, nobatkan Raja-Mu
Puji Yesus Tuhanku. Tuhan yang telah naik ke surga, mengutus kita untuk mewartakan kasih pengharapan dan damai sejahtera-Nya, seperti sabdanya dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15b yang demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita mewartakan kasih setia Tuhan bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana saluran berkat Tuhan? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli kepada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena sering kurang menghayati makna kenaikan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini masih berada dalam bumi, agar beroleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Melalui kenaikan-Mu, kiranya kami beroleh pembaruan dan kelengkapan dari Kristus. Kenaikan Tuhan kiranya memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbarui seluruh kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, kasihanilah kami. Dengan bangkit berdiri, terimalah warta anugerah dari Tuhan. Tuhan mengetahui akan kelemahan kita, maka bersyukurlah bagi setiap orang yang menyadari akan kelemahannya di hadapan Tuhan, berserah pada karya pertolongannya dengan memegang janjinya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita syukuri anugerah Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus
Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersiap dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami dapat melihat betapa besar kasih Tuhan, sehingga kami mampu untuk memancarkan kasih Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, dan berbagi kisah tentang Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pola pikir atau mindset adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sebab pola pikir itu menentukan bagaimana cara kita memandang segala sesuatu yang ada di dunia maupun apapun yang kita percaya. Jadi pola pikir ini yang menentukan kita memandang segala sesuatu. Misalnya ketika saya berkata panas, apa yang terpikirkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ketika mendengar kata panas? Mungkin ada yang merasa panas atau sumuk begitu. Mungkin ada yang teringat benda-benda panas atau mungkin teringat matahari atau gorengan panas atau apapun, teh panas dan lain-lain. Tapi jarang dari kita ketika mendengar kata panas lalu berpikir tentang gunting. Karena nggak ada kaitannya antara panas dan gunting. Ya bisa dipaksakan, tapi tidak ada kaitan langsung. Dan pola pikir kita memandang bahwa gunting itu tidak ada kaitannya dengan panas. Jadi ketika terdengar kata panas, kemungkinan besar tidak akan muncul gunting di dalam pikiran kita. Nah, pola pikir ini sangat penting bagi manusia. Dan manusia itu ketika saya membaca artikel ada 2 jenis pola pikir yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah fixed mindset. Ya, ini pola pikir yang tetap, yang sudah terpatri. Ini bukan tentang usia, bukan tentang apapun, tapi ini tentang pola pikir. Misalnya kita berpikir bahwa saya ini bukan anak yang pintar. Maka kita akan memandang diri kita sebagai orang yang tidak pintar. Dan itu menentukan sikap kita, menentukan apa yang akan kita lakukan. Itu adalah fixed mindset. Yang kedua adalah growth mindset. Yang artinya adalah pola pikir yang masih berkembang. Jadi pola pikirnya masih bisa bertumbuh. Misalnya ketika menghadapi sakit penyakit, kita berpikir bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Walaupun ada kemungkinan-kemungkinan yang buruk, tapi saya yakin bahwa saya bisa sembuh. Maka saya akan mencari alternatif A, B, C, D, E. Ini pola pikir yang bisa berkembang. Kalau sudah terpatri misalnya, aduh saya sakit, saya tidak akan bisa diselamatkan, maka ya sudah, perjuangan apapun dipandang akan sia-sia. Ini adalah pola pikir yang dimiliki manusia. Pada hari ini bersama-sama kita melihat bagaimana Tuhan mengubahkan pola pikir yang dimiliki oleh murid-murid pada saat itu. Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan mengubah pola pikir. Karena kembali ke surga, naiknya Tuhan Yesus ke surga adalah bagian dari rangkaian karya penyelamatan. Bagian dari wujud nyata kasih Tuhan kepada manusia. Namun bersamaan dengan naiknya Tuhan ke surga, kabar sukacita, kabar tentang kasih Tuhan Yesus, penggenapan Sang Mesias juga harus dikabarkan. Bersamaan dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, kabar itu harus beredar. Nah, ini yang membuat para murid harus memiliki pola pikir yang baru. Karena Tuhan Yesus mau mempersiapkan mereka untuk mengemban tugasnya. Hari ini kita belajar tentang 2 perubahan pola pikir. Yang pertama, mengubah pemahaman mengenai setiap peristiwa yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka pikiran para murid. Kita baca kembali di ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka menjadi mengerti bahwa kisah tentang Mesias juga mencakup kisah mengenai penderitaan yang harus ditanggung, bahkan sampai meninggal dengan cara yang memalukan, dengan cara disalib. Juga tentang kebangkitan Sang Mesias yang sungguh memulihkan kehidupan para murid saat itu.
dan juga tentang pengampunan bagi setiap manusia. Tidak ada klan khusus, tidak ada golongan khusus, tapi tentang keselamatan dan pengampunan bagi semua manusia. Tuhan Yesus membuat para murid menjadi mengerti bahwa semua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah sebuah rangkaian karya penyelamatan yang luar biasa untuk menebus dosa manusia. Sebab para murid sebelumnya bertanya-tanya kenapa ini semua harus terjadi. Kenapa sang guru, sang Mesias, sang Tuhan itu harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Bahkan harus mengalami kematian. Mereka menjadi ragu, mereka menjadi bertanya. Tetapi pola pikir ini yang diubah. Sehingga mereka tidak lagi mempertanyakan dan meragukan tentang Tuhan. Mereka mencapai pemahaman sebagai seorang murid. Tapi tentu ini bukan akhir. Jadi ini baru langkah awal menjadi seorang murid karena mereka akan memulai perjalanan mereka dalam tugas yang sesungguhnya yang akan berlangsung. Jadi yang kemarin itu masih kayak tugas praktik begitu ya. Jadi ibaratnya ini ada seperti wisuda. Habis ini akan sungguh-sungguh kerja begitu. Yang kemarin itu masih magang-magang, salah-salah masih ditolong Tuhan Yesus, masih dibantu Tuhan Yesus yang ada di sampingnya. Tapi setelah ini mereka akan menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Setelah melewati pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Pemahaman ini pun yang memampukan mereka untuk menceritakan segala sesuatu yang mereka saksikan dengan benar. Ini menjadi catatan penting bahwa mereka bukan hanya bersaksi, tetapi mereka bersaksi dengan benar dari sudut pandang yang benar. Karena kan memang semua orang bisa bersaksi, tapi tidak semua orang kesaksiannya valid sesuai dengan fakta. Karena setiap orang bebas beropini, bebas berargumen, apalagi merasa menjadi saksi. Tapi para murid ini dimampukan untuk memberi kesaksian dengan benar, sebab pemahaman mereka sudah benar. Dan pemahaman inilah yang nantinya memampukan mereka untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus dengan karya penyelamatannya dan pengampunannya, bahkan melampaui ruang dan waktu kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, kepada generasi lain di luar generasi mereka, seperti kepada kita yang adalah orang Indonesia yang hidup pada saat ini, yang tidak menjadi saksi kejadian pada waktu itu, tapi mendengar, bahkan percaya tentang Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Berkaca, bercermin dari pengalaman iman murid-murid Tuhan Yesus saat itu, yang diubahkan pemahamannya, kita perlu bertanya, berefleksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh memahami karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih mengkotak-kotakkan, jangan-jangan kita membatasi, kita membuat karya penyelamatan Tuhan begitu sempit dan eksklusif. Kita perlu sungguh-sungguh bertanya, tahukah kita, pahamkah kita tentang karya penyelamatan Tuhan? Apakah dalam ibadah kita, dalam relasi dengan Tuhan, bahkan setelah menerima anugerah dari kemarin rangkaian Paskah menuju rangkaian Pentakosta, apakah kita sudah memahami kehendak Tuhan? Ini menjadi sebuah refleksi bahwa Tuhan menolong para murid untuk mengubahkan pola pikir mereka, membuka pemahaman mereka terhadap Tuhan. Dan apa saja yang memang harus berjalan. Dan apakah kita juga sudah diubahkan sehingga kita menjadi paham tentang Tuhan dan kehendaknya. Itu yang pertama yang patut kita refleksikan. Yang kedua, Tuhan juga mengubah pola pikir mengenai perpisahan. Perpisahan adalah hal yang bagi manusia bukan hal yang menyenangkan. Perpisahan biasanya identik dengan derai air mata. Karena orang
lebih sering tidak sanggup untuk berpisah. Ketika Bapak Ibu, ini sebelum corona ya, sebelum pandemi begitu, ketika Bapak Ibu pergi ke kereta atau ke terminal atau ke stasiun atau ke bandara, mungkin Bapak Ibu akan melihat ada orang yang mengusap air matanya atau punya kelopak mata yang menjadi sembab karena harus mengalami perpisahan. Tapi kalau yang pergi liburan ya bahagia, atau yang mau mengalami perjumpaan ya bahagia. Tapi yang mau berpisah biasanya berduka. Nah, para murid ini, murid Tuhan Yesus mengalami 2 kali perpisahan yang besar. Perpisahan pertama adalah dalam kematian Tuhan Yesus, karena mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka sudah diberitahukan, diberi kode, diberi tanda, tapi tidak ingat. Karena mengalami kedukaan, mengalami ketakutan yang luar biasa, mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Maka mereka mengalami perpisahan yang besar, yang pertama. Perpisahan yang kedua yang juga besar adalah ketika Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Murid ini memiliki 2 perpisahan yang besar. Dua-duanya memiliki persamaan. Mereka tidak tahu kapan mereka akan berjumpa kembali dengan Sang Guru yang begitu mereka kasihi juga begitu mereka andalkan. Mereka tidak tahu kapan berjumpa lagi. Tetapi dalam menghadapi kedua perpisahan ini mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Perpisahan yang pertama penuh dengan kesedihan, ketakutan, kegelisahan, rasa bersalah dan putus asa. Bahkan mereka bersembunyi, mengurung diri dan mengunci dirinya. Perpisahan yang pertama. Bernuansa gelap, bernuansa mencekam. Tapi perpisahan yang kedua tidak demikian. Mereka berpisah dan ketika mereka pulang, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, ketika mereka pulang di ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka berpisah tapi mereka bersukacita, mereka tidak berduka. Di ayat yang ke-53 menuliskan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kali ini perpisahan yang kedua ini mereka tidak takut. Mereka penuh dengan sukacita, bahkan mereka memutuskan untuk keluar, untuk bergabung dengan banyak orang, untuk memuliakan Allah di bait Allah. Mereka tidak takut kejaran orang-orang, mereka tidak takut stigma yang ditempelkan kepada mereka. Mereka bersukacita dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka diberkati dan mereka tahu bahwa mereka akan diperlengkapi, bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Mereka tahu benar, mereka paham benar bahwa Tuhan itu melebihi ruang dan waktu. Mereka bukan hanya paham, mereka bukan hanya tahu, bukan hanya yakin, tapi mereka merasakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun jarak fisiknya terpisah, itu tidak membatasi gerak lingkup kuasa dan kasih Tuhan. Maka dari itu perpisahan yang kedua tidak menakutkan. Walaupun secara fisik berpisah, mereka yakin bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka dan memperlengkapi mereka. Ini perubahan pola pikir tentang perpisahan para murid dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika para murid berubah pola pikirnya karena mereka yakin bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, apakah kita sudah yakin bahwa Tuhan itu juga tidak terbatas ruang dan waktu bagi kita? Atau jangan-jangan kadangkala kita mengunci Tuhan dalam ruang dan waktu tertentu. Kita misalnya mengunci Tuhan hanya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sudah seakan-akan tidak ada pertolongan, nah itu baru ruang bagi Tuhan. Tapi di ruang kehidupan sehari-hari yang biasa, bangun tidur, mau makan, mau sekolah atau mau kerja, Tuhan nggak punya ruang di situ, bukan ruangnya Tuhan. Ruangnya Tuhan hanya di saat-saat genting saja. Waktunya Tuhan hanya di saat-saat mendesak saja. Sedangkan waktu biasa ya ada nggak ada ya nggak tahu begitu. Atau mengunci Tuhan di dalam ruang ibadah.
Di dalam ruang ibadah, di saat ibadah, ini sekarang sedang pandemi ya, jadi ya nggak bisa juga dikunci di ruang ibadah. Misal di ruang ibadah begitu, seakan-akan ketika di kamar itu hanya ada saya, tidak ada saya dan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak ada di ruang kerja, di ruang keluarga. Seakan-akan Tuhan hanya di satu ruang tertentu yang kita tempatkan bagi Tuhan. Pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita bersama-sama diingatkan mengenai Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu membuat kita semua menerima kasih dan merasakan kasih-Nya, sebab para murid mewariskannya kepada kita. Para murid di tahun yang lama itu, di tempat yang jauh itu, mewariskan bahkan sampai kepada kita. Maka dari itu mari kita melanjutkan kisah tentang Tuhan yang mengasihi manusia. Dari lahirnya, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kembalinya lagi ke surga. Demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Itu semua merupakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pun juga mengucap syukur Tuhan untuk pekerjaan, berkat, usaha, dan apapun yang kami lakukan di dalam kami berproses di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang senantiasa merawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjaga, sehingga orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat kembali pulih, dapat merasakan semangat yang berasal daripada-Mu, sehingga dapat melawan setiap segala penyakit yang dirasakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak dan cucu-cucu kami yang saat ini di dalam masa sekolahnya, di dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan yang sertai mereka dalam pendidikan, masa depan, dan harapan yang hendak mereka capai nantinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk eyang-eyang terkasih kami, walaupun saat ini eyang-eyang kami sudah semakin tua, semakin ringkih, namun kami mempercayai Tuhan bahwa semangat yang Engkau berikan, iman yang selalu mereka pegang, membuat eyang-eyang kami semakin semangat untuk menjalani masa tuanya yang indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Wonosari. Kiranya Tuhan sertai setiap pelayanan kami, Tuhan yang sertai pertumbuhan iman jemaat kami. Karena kami mempercayai Tuhan, ketika kami memberikan terbaik di dalam kami berpelayanan, Engkau pun senantiasa memberikan hikmat kepada kami. Kiranya Tuhan juga sertai setiap majelis, pendeta, dan setiap orang-orang yang bersedia dengan sepenuh hati yang memelayani-Mu di GKJ Wonosari. Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga mendoakan untuk negara kami, bangsa Indonesia, yang beberapa waktu lalu ada berbagai bencana alam, ada berbagai musibah. Kiranya Tuhan yang sertai, menjaga kami, Tuhan yang memberikan penghiburan,
Tuhan memberikan kesabaran bagi setiap kami, sehingga orang-orang terkasih kami di luar sana yang mengalami hal-hal tersebut dapat segera Engkau pulihkan dari masa-masa traumanya. Dan kita juga Tuhan yang memberkati setiap kepala, pemimpin negara kami, dari mulai RT hingga presiden. Tuhan sertai, Tuhan membimbing sehingga di dalam mereka menjalankan setiap tugas-tugasnya, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang rukun dan penuh dengan toleransi. Tuhan, terima kasih jika sebentar Tuhan kami hendak memberikan persembahan yang terbaik. Kira Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, dan kira apa yang hendak kami persembahkan dapat semakin memperkuat kami untuk kami meneruskan pelayanan kami di GKJ Wonosari. Kira juga Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan, ketika selesai ibadah ini kami hendak kembali melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai kami, sehingga kami di dalam menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab kami, itu semua karena kemuliaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Gembala yang baik, yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan. Adapun nats dasar di dalam mengumpulkan persembahan dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang pertama yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terkumpullah persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 293. Kidung Jemaat 293, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilangkan duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Dengan bangkit berdiri, dengan hati yang terarah pada Tuhan Yesus Kristus, kita ikrarkan iman percaya kita melalui nyanyian rohani 77, Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, ahli langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggal-Nya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang menderita sengsara mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, biar gereja bersekutu dengan iman yang jernih. Kepergian Yesus membawa pesan agar kita setia menjadi saksinya. Percayalah kepadanya sebab kamu akan diperlengkapi dan disertainya. Kami akan jadi saksinya dan bersandar kepadanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, sebab Ia pasti akan datang. pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kidung Jemaat 410, Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tegak ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara terkasih, baru saja kita mengikuti bersama-sama ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 dimulai pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat.
melalui siaran radio Suara Daksinarga dan channel YouTube Gereja Kristen Jawa Wonosari Gunung Kidul. Demikian, majelis dan tim multimedia GKJ Wonosari mohon maaf untuk semua kekurangan dan kita berjumpa lagi di ibadah yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.